semua, selamat datang di podcast pertama Safemax Paradise, tempat di mana kita membahas dunia properti dari sudut pandang yang berbeda-beda tapi tetap nyantai dan tetap real. Nah, di episode yang pertama ini kita itu akan membahas dunia manajemen villa yang nantinya bakal dibutuhin para property owner di Bali. Jadi untuk kalian para owner properti, tontonin terus podcast ini sampai habis. Dan sekarang aku nggak sendiri, udah ditemani tamu spesial Pak Davi dari Cosiste yang udah menghandle ratusan manajemen villa dari ngurusin tamunya, operasionalnya, dan akan kasih kalian tips gimana caranya supaya villa kalian tuh nggak hanya cakep tapi juga tetap cuan. Ya, selamat siang Pak Davi. Selamat siang Bu Ya. Fuli. Nah ini pertanyaan pertama ya, kita mau tanya nih, boleh. Apa sih manajemen villa? Oke, jadi ini saya informasikan secara garis besarnya gitu ya. Jadi manajemen villa ini adalah layanan profesional yang kita berikan kepada pemilik villa. Jadi itu mencakup secara keseluruhan, mulai dari perawatan villanya gitu, kemudian bookingan villanya gitu kan, pemasaran villanya, sampai dengan operasional untuk villa itu sendiri gitu. Jadi itu benar-benar layanan yang dari A sampai Z gitu, end to end yang bisa didapatkan oleh pemilik villa. Gitu, one stop service ya? Ya, betul. Oke. Nah, sekarang ini kan Cosiste ya. Apa keunggulan Cosiste dari manajemen villa lainnya ya? Oke, nah ini pertanyaan yang sangat menarik ya, nih. Kenapa owner harus pilih Cosiste? Ya, betul gitu, gitu. Kenapa pemilik villa harus pilih layanannya Cosiste ya, gitu. Betul. Nah, mungkin kita bisa balik ke belakang gitu ya. Jadi Cosiste ini sendiri sebenarnya kita udah berjalan dari tahun 2018 gitu ya. Itu awal jalannya itu kita ada di Jakarta, kemudian akhir Januari 2024 akhirnya kita masuk ke Bali untuk mencoba memanajemenkan villa gitu. Alasan kenapa para pemilik harus pakai layanannya Cosiste. Karena Cosiste sendiri kita itu nggak cuma manajemen villa, tapi kita juga hospitality gitu ya. Jadi apa yang coba kita tawarkan kepada tenan nantinya itu adalah tenan nggak cuma bisa booking villa dan stay di dalam villa, tapi tenan juga bisa nih ngedapetin layanan hospitality yang biasanya cuma didapetin di hotel, gitu. Nah, kemudian di Cosiste sendiri itu kita semua staff yang kita punya untuk operasional itu kebanyakan kita menggunakan dari karyawan-karyawan ex bintang 5 gitu, staff-staff ex bintang 5. Kemudian kita coba terapin nih kebiasaan atau budaya-budaya yang ada di hotel bintang 5, kita masukin ke villa-villa yang sedang kita kelola gitu. Nah, untuk pemilik sendiri gitu, kenapa harus pakai layanan kita? Karena kita mencoba mengelola villanya pemilik itu seperti kita ngelola villa kita sendiri. Jadi pemilik punya rasa aman tuh ketika mereka nitipin villanya ke Cosiste gitu. Nah, terus di samping itu di Cosiste selain yang tadi saya informasiin tuh ya, kayak mulai dari pemasaran villanya itu nanti akan dibantu handle oleh tim Cosiste gitu. Kemudian untuk operasionalnya itu juga nanti akan dibantu oleh tim Cosiste. Jadi pemilik udah nggak usah pusing lagi mikirin housekeeping dan segala macem. Itu nanti staffnya dari kita. Gitu. Pokoknya sudah tahu beres ya. Betul, itu semuanya udah dibantu handle oleh tim Cosiste. Dan ditambah dengan banyaknya online travel agent yang udah kerja sama-sama kita, gitu kan. Itu kita percaya akan menambah lebih luas lagi exposure tentang villa yang kita kelola gitu. Jadi kita tuh sejauh ini kita ada selain dari website Cosiste sendiri, nanti ketika pemilik join dengan Cosiste itu kita akan iklanin juga kayak ke Airbnb, Agoda, Booking.com gitu ya, Traveloka, Tiket.com. Dan yang paling menarik adalah kita juga merupakan partner dari Marriott Bonvoy. Jadi ini kalau Bu Fumi tahu ya, Marriott Bonvoy itu mereka udah keluarin Airbnb-nya mereka sendiri. Namanya Home and Villa. Nah, jadi tuh nanti ketika pemilik join sama Cosiste, propertinya itu akan kita iklanin juga di situ. Gitu Bu Fumi. Nah, ditambah lagi kalau seandainya Bu Fumi tahu gitu ya, di manajemen villa gitu yang kita pelajarin gitu ya di Bali itu, mostly manajemen villa itu ketika villanya running, operational cost itu biasanya dibebanin ke pemilik semua. Oh, betul ya. Gitu ya. Nah, sementara di Cosiste itu kita pakai kita pakai sistem cost and profit share. Gitu. Jadi nggak cuman profitnya aja nih yang kita bagi gitu, tapi cost betul. Operational cost-nya juga nanti kita bagi. Jadi kayak listrik, air, kemudian pool maintenance, garden gitu kan, atau landscaping. Sama kalau seandainya di villanya ada IPL, nah itu nanti nggak cuma jadi tanggung jawabnya pemilik, tapi juga
akan di-share sama Cozistay. Oh, gitu. berarti itu keunggulannya ya? Betul. Nah, terus ditambah lagi karena kita sudah tag-nable, jadi tuh nanti setiap bulannya pemilik itu akan menerima report dari Cozistay. Nah, itu tuh benar-benar enak. Karena nanti pemilik akan kita minta download aplikasi, jadi dari aplikasi itu pemilik bisa tahu tuh Bu Fumi. Ada bookingan yang masuk, nama tamunya siapa, berapa lama dia stay, kemudian berapa banyak gitu tamunya bayar untuk stay di situ. Itu semuanya akan ter-record di situ. Jadi benar-benar transparan ketika pemilik join dengan Cozistay, kita berusaha setransparan itu gitu dengan pemilik gitu. Ditambah nanti setiap bulannya ada monthly report, jadi pemilik juga bisa ngeliat tuh nanti revenue-nya berapa, kemudian operational cost berapa sih yang keluar gitu, sampai owner payout-nya itu berapa gitu. Gitu. Dan apa ada jangka waktunya nggak? Misalnya ownernya mau free trial nih. Untuk pakai Cozistay itu ada berapa jangka waktunya, minimum berapa lama? Ya, jadi kalau untuk kontrak sendiri di Cozistay itu memang di awal itu kontrak kita adalah 12 bulan. Nah, cuman untuk pemilik villa di Bali itu kita ada promo. Jadi owner bisa trial dulu selama 6 bulan. Oh, bagus gitu. Ya. Jadi betul. Jadi ini selama 6 bulan nih, misalnya Bu Fumi ada villanya mau dititipin ke Cozy gitu ya. Nah, terus kita sebelum kita kontraknya habis 12 bulan, di 6 bulan pertama itu Bu Fumi bisa review dulu hasil kerja kita. Bu Fumi puas nggak sama hasil kerja kita? Terus menurut Bu Fumi, revenue-nya sesuai nggak sama harapannya Bu Fumi? Nah, kalau seandainya dirasa nih kita gagal gitu kan memanage villanya Ibu gitu, Ibu tinggal informasiin ke kita untuk exit dari kerjasama. Gitu. Dan itu nggak ada ininya? Nggak ada biaya penalti. penaltinya. Betul. Nah, tapi kalau seandainya Bu Fumi happy gitu kan sama hasil kerja kita, yaudah kita tinggal lanjutin tuh dari periode bulan ke-7 sampai bulan ke-12 gitu. Oke, boleh cerita nggak, pernah nggak awalnya itu dapat villa yang awalnya itu hasilnya jelek, tapi begitu di manajemen sama Cozistay jadi bagus gitu, akhirnya jadi wow gitu. Nah, ini menarik nih ya, gitu. Jadi nih sepanjang saya di Bali gitu kan, handle villa-villa gitu. Jadi sebenarnya di Cozistay emang kita punya standarisasi juga gitu untuk villa gitu kan. Nah, jadi tuh waktu itu pernah ada klien yang datang ke kita, terus minta buat villanya di manajemenkan gitu kan sama Cozistay. Berarti villa lama bukan villa brand new ya? Ya, bukan villa yang brand new gitu. Nah, memang di standarnya Cozy, ketika ada pemilik villa yang mau join, itu biasanya dari tim Cozistay kita akan viewing dulu. Kita akan visit dulu ke villanya. Nah, ketika kita visit ke villa, itu ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita akan bikinin projection dulu untuk villa ownernya. Jadi nanti villa ownernya bisa tahu nih harga sewa yang akan yang akan dibuka oleh Cozistay berapa gitu. Harga untuk hariannya, harga untuk bulanannya, itu semuanya akan ada di projection itu. Kemudian operational cost-nya, itu juga akan kita informasiin. Kurang lebih nih dalam 1 bulan operational cost-nya berapa banyak gitu. Sampai nanti akhirnya ada pembagian hasilnya gitu kan. Nah, di projection itu juga kita akan lampirin juga tuh rental yield-nya. Nah, jadi kan pemilik nih, pemilik udah bisa hitung-hitung juga gitu kan. Nah, itu yang pertama tentang projection. Yang kedua itu adalah tentang standarisasi kita nantinya. Pas kita ngecek villanya, terlebih kalau villanya villa-villa bukan yang brand new gitu ya, villa-villa yang udah lama ada gitu kan. Nah, itu biasanya dari tim kita tuh akan cek keseluruhan villanya. Jadi kita akan cek ada defect atau enggak gitu. Nah, terlebih kalau seandainya villanya udah lama, supaya okupansinya tetap bagus, kita biasanya akan minta dilakukan beberapa peremajaan atau penambahan decoration gitu Bu, supaya villanya tetap bisa ngikutin gaya permintaan market yang sekarang gitu kan. Nah, itu pun nanti kita akan informasiin ke owner, kita akan bikinin listnya. Nah, ketika udah kita bikinin list, kemudian kita akan ajak owner untuk discuss kenapa hal itu kita butuhin gitu kan, terus ownernya oke atau enggak. Terus kalau seandainya ternyata ownernya punya taste-nya dia sendiri gitu ya, kayak misalnya kita udah coba kasih contoh ini harus ditambahin A gitu, ternyata ownernya bilang oh ya boleh nggak ya yang A ini kita ganti ke B gitu. Nah, karena kita semua sifatnya open discuss, itu masih bisa kita lakukan. Nah, dari pengalamannya kita itu, jadi ada nih Bu, bener-bener yang villanya tuh udah lama banget gitu gitu. Yang awalnya pas kita datang juga kita kayak oke, ini tetap bisa kita jual kok gitu. Cuman memang harus ada beberapa note gitu. Dan alhamdulillahnya gitu ya sampai hari ini gitu itu villanya masih eksis
dan okupansinya itu masih bagus. Gitu. Oh, jadi okupansinya bisa naik gitu ya setelah Betul. dekorasi dan ditata ulang ya. Betul Bu. Gitu. Karena memang gimana ya, sebagai pemilik villa juga kalau ini saran dari saya pribadi gitu ya. Sebagai pemilik villa karena kita kan pengen invest gitu kan, pengen dapat uang gitu ya dari dapat cuan dari villa itu gitu kan. Nah, gimana caranya? Salah satunya adalah ngikutin tren yang lagi happening sekarang betul. Gitu, supaya okupansinya tetap bisa di atas terus gitu. Nggak banyak yang harus dilakukan, mungkin kayak kita tambahin beberapa decoration gitu kan. Itu ya? Betul, itu udah ngaruh banget gitu. Gitu ke penyewaan gitu Bu. Ya. Nah, dari pengalaman sama ini mengelola villa itu kan ada itu ya high season dan low season. Nah, itu susah mana untuk maintain sama high season atau low seasonnya? Oke, jadi gini untuk Bu. tetap stabil. Oke, jadi gini Bu Fumi. Ini kita lihat dulu nih, maksudnya maintain okupansinya atau maintain villanya. Kalau seandainya maintain villanya, ya lebih gampang ketika lagi low season gitu kan, karena emang tamu-tamunya nggak terlalu banyak, jadi perawatan untuk villanya tetap bisa lebih stabil gitu. Tapi kalau seandainya yang ditanya adalah untuk okupansinya, sebenarnya dua-duanya itu tetap bisa stabil. Kalau lagi rame udah pasti okupansinya kan naik tuh ya. Nah, ketika lagi low season, sebenarnya masih ada beberapa hal yang bisa dilakukan gitu oleh manajemen properti gitu kan, oleh manajemen villa. Seperti kalau di Cozy Stay itu biasanya kita kalau seandainya lagi low season, itu kita ada beberapa cara yang kita lakukan, kayak kita kasih promo gitu kan untuk villanya gitu kan. Terus kalau seandainya promonya misalnya dirasa kurang berhasil gitu ya, itu biasanya kita juga akan coba datangin influencer ke villa. Jadi kita minta influencer untuk datang ke villa, mereka trial villanya, kemudian mereka akan kasih review untuk villa itu gitu. Dan yang paling menarik lagi, owner gak usah khawatir tentang akomodasinya si influencer itu, karena itu semua nanti biaya marketing akan ditanggung oleh tim Cozy Stay. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak sebelum podcastnya berakhir ya. Nah, apakah ada saran untuk owner-owner yang belum join manajemen villa? Oke, nah jadi nih untuk owner-owner di luar sana yang belum join dengan manajemen villa, sebenarnya sarannya cuma satu sih, cobain manajemen villa. Karena saya percaya gitu ya, ketika owner menggunakan layanan manajemen villa, apalagi mereka profesional gitu kan, owner tuh udah nggak perlu khawatir lagi tentang ya kayak yang tadi saya bilang gitu, tentang ini udah ke-booking apa belum, terus ini harga lagi low season apa high season gitu, owner udah nggak usah pusingin gitu kan. Jadi owner benar-benar tinggal titipin kunci ke manajemen villa, kemudian tinggal duduk manis aja di rumah, terima report dan terima cuan gitu Bu. Jadi kalau saran dari saya, kalau emang owner coba dulu aja ya. Betul, coba dulu aja ke manajemen villa. Terlebih kalau seandainya Bapak sama Ibu pengen pakai layanannya Cozy Stay gitu kan, kita masih ada promo free trial selama 6 bulan pertama gitu. Jadi ini benar-benar peluang banget buat para pemilik untuk cobain layanannya Cozy Stay. Jadi untuk teman-teman owner villa yang mau tahu lebih lanjut tentang manajemen Cozy Stay atau mau daftar, mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa hubungi Pak Davi ya. Di mana Pak hubunginya? Ya, boleh. Jadi kalau seandainya Bapak sama Ibu tertarik untuk coba daftar ke Cozy Stay, itu bisa hubungin kita dari website kita www.cozystay.com. Ya, by the way, Cozy Stay-nya pakai K ya, bukan pakai C. Cozy Stay gitu. Nah, nanti dari website itu ada pilihan menu untuk registrasi villa, atau juga bisa melalui akun Instagram kita Cozy Stays Villa gitu Bu Fumi. Oke, ya makasih ya Pak. Terima kasih Bu Fumi, selamat siang. Thank you.